Awal kemunculannya dicap sebagai band cukup lantang menyuarakan pesan kritis lewat lagu-lagunya. Dikritik, bahkan dihujat. Statement mereka di sosial media yang kerap menimbulkan polemik. Faktanya, sekarang mereka jadi idola di industri musik Indo saat ini. Angka pendengar mereka di berbagai platform musik digital terbilang fantastis. FISH. Sekitar tahun 2013, FISH dibentuk oleh 5 mahasiswa FISIP Universitas Indonesia. Di antaranya, ada Baskara Putra pada vokal, Adnan dan Diki pada gitar, Awan pada bass, dan Rio Bodat pada drum. Mengusung genre alternatif rock dan kelelawar, sebutan basis penggemar mereka. Band Efek Rumah Kaca yang lebih dulu dikenal karena lagu kritisnya memberi pengaruh besar untuk mereka menyerukan hal serupa. Berdiri di bawah label independen Sun Eater, debut mini album perdana Multiverse rilis 2017. Project kolaborasi dengan para musisi indie dari berbagai macam lintas genre. Sebut saja musisi hip hop wanita Ramen Girl, musisi folk Oscar Lolang, dan beberapa lainnya. Lagu seperti Sektum Sempra dan Kelalawar lagu yang cukup dikenal dari Multiverse. Setahun berselang, tak seperti rilisan mini album pertama. Mini album kedua bertajuk Beberapa Orang Memaafkan berhasil memberi dampak signifikan bagi popularitas band. Serdandi ikut menyumbang satu track dalam format spoken word. Hits seperti Peradaban, Berita Kehilangan, dan Kami Belum Tentu telah menjadi anthem keresahan bagi generasi muda. Lirik yang reflektif dan kritis seakan membawa angin segar di tengah situasi sosial politik yang sedang memanas. Bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi. Makan matahari, lupa badan jadi mahayal. Lanjutan namamu takkan ada, kedamaian di surgamu. Di dalam hidup berdasar. Rilisan single berikutnya seperti Tarian Penghancur Raya dan Dalam Hitungan menegaskan mereka semakin agresif, mengangkat topik di luar mainstream. Orang berseru, tak modern dengan wifi dan kamera depan. Malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan. La 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 la. Kobarkan tarian penghancur raya. La 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 la. Kobarkan tarian penghancur. Tahun 2019, bersama The Panturas, mereka berkesempatan mengisi single soundtrack perhelatan SEA Games, lagu yang mencerminkan semangat kompetitif berjudul Gelora. Di tengah masa pandemi, tepatnya tahun 2020, mereka tetap produktif dengan menelurkan mini album berjudul Uang Muka. Meski tidak sepopuler dari rilisan sebelumnya, namun terasa spesial karena satu track spoken word yang diisi Jason Ran. Sekarang utangnya sudah sampai ke bas, kan anjing. Ya terang anak metal marah, IMF marah, George Soros marah, Mahatma Gandhi jalan kaki. Ayu Ting Ting gagal nikah sama Didi. Terserah sekarang disembah, sampailah kita pada akhirnya menciptakan emas dari ketiadaan. Sampai
2 tahun berselang, full album Abdi Lara Insani diluncurkan. Konsep album mengangkat ide cerita tokoh politisi fiksi bernama Ali. Vincent Rompies juga ikut mengisi satu track dalam album tersebut. Energi progressive rock dan heavy metal terasa cukup kental di album ini, yang jadi pembeda. Lewat album ini juga berhasil menghantarkan Fish meraih penghargaan AMI Awards sebagai album rock terbaik pada tahun 2022. Namun setahun berikutnya, tepatnya tahun 2023, band ini sempat tertimpa cobaan berat dikarenakan drummer mereka terkena kasus eksternal. Dan statusnya sebagai member terpaksa dinonaktifkan. Kejadian itu lantas membuat mereka seperti kehilangan energi untuk terus berkarya. Isu nyaris bubar mencuat di puncak ketenarannya, seakan menjadi isu yang kembali terulang seperti di tahun 2016 di awal mereka baru membangun karir. Namun di tahun 2024, dengan format baru, tersisa 4 orang personil. Fish tidak menyerah. Dibantu additional player Adrian, kakak kandung dari Baskara, dan drummer Dias Toretto, Fish bertransformasi kali ini menjadi band yang lebih bijak dalam menyampaikan pesan idealismenya. Secara penulisan lirik, terkesan lebih personal karena mengambil inspirasi dari kisah pengalaman pribadi para personilnya sendiri. Lewat full album Membangun dan Menghancurkan, mereka menjelma menjadi ikon band rock alternatif yang bisa menembus arus utama dan sukses menjangkau audiens baru. Dengan dibantu 12 produser berkapasitas, mereka menciptakan karya yang megah sekaligus termahal dari rilisan sebelumnya yang mereka produksi tanpa melibatkan banyak produser. Lagu-lagu seperti Nina, Tarot, Arteri, dan Otuan menjadi pembuktian bahwa mereka bisa menciptakan lagu yang tidak hanya terpaku pada konteks sosial politik semata. Album ini awalnya menuai pro dan kontra secara konsep oleh sejumlah penggemar mereka. Tapi ternyata formula ini berhasil diterima semua kalangan musik lebih luas lagi. Dari kritikus musik Soleh Solihun, musisi senior sekaliber Ridho Hafid dan Andra Ramadan turut memuji perkembangan musikalitasnya. Burung jagat maya terabadikan, darah di tanganmu dalam ingatan. Nangismu di bundamu, kau bilang takkan semua virus. Pura-pura paling jitu, angkat topik tabu, tarik pendengar lugu, lalu jualan baju. Besok pagi kau menuai kritik berbagai grup tanpa berbungkus fiksi. Aku takut untuknya Tuhan melawan aku dan kamu. Aku tak bisa bernafas di ibu kota. Untuk selalu jauhkanmu dari dunia yang
pergi, aku bingung. Kalian masih di sini, apa mungkin karena terlalu lama? Apa yang ku bicarakan? Terpaksa ku diam diriku, dan percuma biarkan anak dan tetap dalam hatiku. Tarik tiket kedua. Kesibukan proyek solo dan band lainnya, sang vokalis Baskara Putra tetap konsisten dalam menjaga eksistensi bandnya yang telah ia bangun lebih dari sedekade lalu. Berasal dari lingkungan kampus, sekarang mereka bisa tampil di berbagai macam festival musik besar di tanah air, bahkan luar negeri. Selamat dan sukses. Fis.